You are listening to Nice Podcast. Podcast edutainment masa kini. Halo Nicers, balik lagi di Nice Podcast bareng aku Fitria. Dan podcast kali ini masih dalam rangkaian acara Festival Konten Kreator atau Falco yang bekerja sama dengan kemahasiswaan FISIP Unip. Dan juga terima kasih pada Lab Komunikasi dan Jurnalistik FISIP Unip yang telah memfasilitasi podcast kami kali ini. Oke Nicers, jadi hari ini kami kedatangan salah satu narasumber yang spesial banget, yaitu dari Putra Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Yeay. Nah, ini panggilnya apa nih Bang? Abang, Emas, Kakak, atau gimana gitu? Oke, baik ya, sebelumnya di sini perkenalan dulu dari saya. Ya. Halo Nicers, jadi di sini kenalkan nama saya Imam Faisal. Jadi kalau untuk di Putra Putri Kebudayaan itu sendiri, kami kalau dari panggilan itu Abang untuk Putra dan Ayu untuk Putri. Oh, jadi dipanggilnya Abang gitu ya? Iya. Nah, Bang, setahu aku nih kan Bang, kalau Putra Kebudayaan itu tuh pasti punya pengetahuan tentang kebudayaan lokal gitu kan, kemampuan dalam melestarikan sama mempromosikan kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, menurut Abang sendiri, Abang punya keterampilan apa sih sampai menjadi Putra Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini? Ya, baik, benar ya apa yang dikatakan oleh Fitria tadi. Jadi kalau di Putra Putri Kebudayaan itu, fokus kami itu mengedukasi dan melestarikan kebudayaan seputar Provinsi Bengkulu. Nah, jadi di waktu pemilihan di kemarin itu ya, kami Putra Putri Kebudayaan itu ada 15 pasang finalis, yang dimana 15 pasang ini memiliki kemampuan atau keterampilannya tersendiri. Ada keterampilan bakat mengenai adat budaya yang hampir terlupakan bisa disebut juga ya. Kemudian diangkat kembali oleh kami di antara 15 pasang tersebut, dan saya termasuk yang membawakan bela diri kemarin ya. Menjelaskan materi bela diri yang ada di budaya Bengkulu. Salah satunya itu di budaya Bengkulu Selatan yang saya bawa kemarin. Budaya bela diri Bengkulu Selatan. Kalau boleh tahu kebudayaan bela diri Bengkulu Selatan tuh kayak gimana sih Bang? Ya, kalau untuk budaya bela diri di Bengkulu Selatan tentunya itu pasti ada dan beragam ya. Tentunya juga kalau di Provinsi Bengkulu pasti ada dan beragam juga. Dan yang saya bawakan itu kemarin itu adalah warisan dari keluarga saya sendiri. Gitu. Kalau menurut Abang nih Bang, tantangan terbesar untuk ngelestariin sama ngepromosiin kebudayaan Bengkulu tuh apa sih Bang? Tantangan, kalau kita bahas tantangan, tentu saja kalau di dalam program kerja itu pasti ada tantangan ya. Nah, tapi ini dia spesialnya menurut saya Putra Putri Kebudayaan. Kami teamwork, kerja tim. Jadi mau apapun tantangannya, kami bakal hadapin gitu loh. Jadi sebesar apapun tantangannya, kami bakal hadapin. Jadi kalau untuk program kerja di tahun kami ini akan segera kami lakukan. Jadi program kerjanya itu boleh nih ya. Ini aku spill dikit ya. Jadi edukasi ke sekolah-sekolah gitu mengenai kebudayaan yang ada di Bengkulu. Kemudian juga bakal kami terbitkan buku mengenai adat Bengkulu. Nah, untuk tahun ini kalau teman-teman Nicers pada kepo nih ya, boleh langsung pantengin di Instagram PP Kebudayaan Bengkulu. Itu tuh Nicer, kalau pengen tahu lebih lanjut gitu soal Putra-Putri Kebudayaan bisa langsung ke Instagramnya, ya kan Lan? Iya benar. Terus penasaran nih Bang, Abang dulu pas masih dalam acara Putra-Putri Kebudayaan gitu kan, ada nggak sih pengalaman khusus atau cerita-cerita menarik gitu pas selama berpartisipasi di sana? Kalau pengalaman khusus dan cerita menarik, kayaknya nggak bisa dijelasin dalam waktu singkat ya. Tentunya pasti seru banget gitu ya. Dan waktunya pun kayaknya kalau diceritain bakal panjang. Ya. Jadi tapi ada kan Bang salah satu yang paling menarik gitu, yang paling teringat deh di otak Abang itu? Ada ya, di sana kami diajarkan untuk kebersamaan, kemudian kekompakan, ada juga melatih pada saat ingin tampil di grand final itu kami latihan kebersamaannya. Ya banyak lah ya. Gak bisa diceritain dalam waktu singkat juga seperti yang saya bilang tadi.
Ngomong-ngomong soal kebudayaan nih Bang, salah satu tradisi atau seni khas Bengkulu yang menurut Abang tuh perlu orang di luar Bengkulu tuh tahu semua gitu. Bengkulu ya tadi yang perlu tahu, orang lain tahu ya. Oke, jadi kalau menurut saya tuh gini ya, pasti ada tuh kebudayaan lokal yang hampir punah ataupun yang tergolong terancam punah ya, atau tidak dikenal. Bahkan ada yang generasi muda pun tidak tahu lagi. Nah, jadi untuk mengatasi ini, tentu saja kalau dari kami Putra-Putri Kebudayaan, mau dia terancam punah ataupun tidak terancam punah, kami bakal tetap mengedukasi dan melestarikan kebudayaan yang ada di Bengkulu ini. Gitu. Jadi semua kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu ya, enggak cuma satu kebudayaan doang. Tetap kami edukasi dan lestarikan. Menurut Abang nih, peran generasi muda kayak Abang dan kita semua sekarang ini dalam melestarikan tuh kayak gimana sih? Oke, kalau kita bahas generasi sekarang, itu generasi Z ya, Iya. Gen Z. Nah, jadi Gen Z ini nggak lepas dari namanya elektronik, Iya ya. medsos gitu ya. Pasti ada lah, mungkin Fitria ada Instagram, YouTube, terus saja pasti banyak ya, Iya. media sosial kayak gitu. Nah, jadi peran generasi muda sekarang tuh sangat penting, terutama di media sosial gitu. Apalagi nih untuk Nicers nih ya, boleh nih langsung aja gitu ya, yang saya sebutin tadi, pantengin Instagramnya PP Kebudayaan, kemudian ada YouTube-nya juga, banyak ya, langsung aja. Oh, itu salah satu juga cara untuk mendekatkan generasi muda kan Bang, untuk lebih mengenal tentang budaya lokal. Salah satunya itu dengan ikut atau lihat Instagramnya Putra-Putri Kebudayaan juga. Ya, ikut berpartisipasi pun juga ya, dengan cara mengenakan batik, bangga akan kebudayaan Provinsi Bengkulu. Bener. Selanjutnya nih Bang, harapan untuk Abang atas kebudayaan lokal yang ada di Bengkulu nih kayak gimana sih? Ya, kalau untuk harapannya kebudayaan lokal yang ada di Bengkulu ini, harapannya semoga bisa dikenal di kalangan Bengkulu tentunya, dan juga di kalangan negara kita sendiri gitu lah. Itu sih harapannya. Oh ya Bang, ngomong-ngomong soal putra-putri kebudayaan ya, tadi hampir lupa nih. Putra-putri kebudayaan itu gimana sih Bang? Terus juga sampai Abang bisa join, bisa gabung ke putra-putri kebudayaan itu kayak gimana sih? Ya, awalnya tuh gimana ya? Karena itu kan sempat juga, kalau aku ini kan kuliahnya di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu ya. Nah, kemarin lihat juga tuh di pamflet ada pendaftaran serta pemilihan putra-putri kebudayaan. Nah, karena ya tertarik dengan budaya yang ada di Bengkulu dan yakin juga kalau pengetahuan saya yang ada di budaya di Bengkulu ini, saya yakin tuh pengetahuan saya yang ada di Bengkulu ini pasti masih kurang gitu. Dan benar, setelah saya masuk dan bergabung, benar pengetahuan saya benar berkurang, dan di sana pengetahuan budaya saya bertambah gitu. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru tentang Bengkulu yang sebelumnya Abang nggak tahu tapi Ya, jadi tahu benar, gitu ya benar. setelah masuk putra-putri kebudayaan. Benar. Nah, Abang sendiri punya latar belakang kebudayaan nggak? Misalnya keluarga Abang tuh apa gitu? Ya, kalau untuk itu, kalau dari orang tua ya, dari ibu di mana, Bengkulu Selatan. Sedangkan orang tua saya yang ayah itu dia lahir di Kabupaten Kaur, Padangguci gitu. Oh, jadi emang asli Bengkulu. Bengkulu. Menurut Abang sendiri kebudayaan Bengkulu tuh kayak gimana sih? Apakah menurut Abang kebudayaan Bengkulu ini masih kurang atau udah bagus banget kebudayaannya kayak gitu? Menurut saya pribadi ya, budaya Bengkulu ini udah bagus. Belum lagi kalau dilihat di kilas balik ya, dalam beberapa waktu dekat ini ya, itu ada Tabot, festival Tabot. Nah, itu udah meriah banget tuh ya. Udah lihat kayaknya generasi muda itu ikut memeriahkan, ikut berpartisipasi juga yang ada di kebudayaan Tabot. Iya. Terus juga di Tabot putra-putri kebudayaan juga tampil kan, Bang? Iya. Itu hal-hal apa aja sih yang dilakukan sama putra-putri kebudayaan selama Tabot? Kegiatan apa aja gitu, Bang? Kegiatan yang kami adakan ikut berpartisipasi tadi yang saya bilang ya. Di sana putra-putri kebudayaan tentunya ikut berpartisipasi dengan memeriahkan, seperti contoh hal kecilnya ya, ikut memeriahkan melalui media sosial, ikut mempromosikan festival Tabot dari day one sampai hari terakhir gitu. Jadi peran teknologi itu sangat penting banget ya untuk mempromosikan kebudayaan Bengkulu ini. Bener banget.
Menurut abang nih, selain menggunakan teknologi, sebenarnya promosi itu bisa lewat apa aja sih bang? Oh bisa. Sini melalui batik ya. Baju batik. Nah, di sini batik pada saat kami tampil di grand final, itu batik yang kami gunakan itu kami kreasikan sehingga menjadi menarik buat dipakai oleh golongan muda gitu. Ya, kan ada nggak menutup kemungkinan juga ya ada yang bilang kalau pakai batik itu kuno. Nah, Iya. kami sangat menentang pikiran-pikiran seperti itu karena ya inilah tadi kami putra-putri kebudayaan mengkreasikan pakaian batik. Berarti banyak cara untuk mempromosikan kebudayaan lokal ya. Ya banyak. Nah, kata-kata ada nggak abang kata-kata untuk kebudayaan Bengkulu gitu? Ya tentunya kalau untuk budaya Bengkulu ya, Mm. tentunya unik ya. Budaya Unik. Bengkulu, iya unik. Kalau unik itu ya seperti kata dosen ilmu komunikasi juga ya. Kalau sudah unik pasti menarik gitu ya. Iya, jadi kebudayaan Bengkulu itu sangat menarik dan tentunya butuh bantuan dan support dari teman-teman sekalian juga nih untuk tetap ikut mempromosikan dan ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan-kegiatan mengenai kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu gitu. Dalam waktu dekat nih bang, dalam waktu dekat nih ada nggak acara-acara atau agenda-agenda dari putra-putri kebudayaan untuk ngepromosiin kebudayaan Bengkulu? Oh tentu ada dong, jelas ada nih. Kan udah saya bilangin tadi ya, buat Nicers juga nih ya. Kalau kepo, pantengin terus tuh di Instagramnya Putra Putri Kebudayaan. Oh, banyak ya. Banyak, Di situ pasti kegiatan-kegiatannya banyak. juga. Iya, bakalan ada kegiatan-kegiatan seru lainnya. Oke deh, Naisa. Kayaknya itu aja yang bisa aku tanya-tanyain seputar putra-putri kebudayaan bareng Bang Imam nih. Nah, untuk lebih lengkapnya jangan lupa buat pantengin terus Instagramnya Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu ya teman-teman. Nah, ada nggak nih bang kata-kata sebelum kita berpisah nih dengan Nicer semuanya? Apa ya, kata-kata berpisah? Kayaknya kalau berpisah dengan Nicers kayaknya saya nggak sanggup gitu ya. Jadi jangan berpisah lah ya. Karena Nicers ini beneran buat ngangenin ya. Betul. Karena abang gak mau pisah, jangan lupa buat nonton episode podcast Nice Podcast berikutnya. Dadah.